Yuk, Shalom. Shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang berada di tempat ini maupun di rumah. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Yang merasa luar biasa, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyembah lebih dalam nama Yesus, Tuhan kita. Yuk, untuk doa pembukaan ibadah saya undang hambanya Ibu Gembala. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini, di ibadah kedua ini Tuhan, kami memohon kembali belas kasihan-Mu. Kami mohon Roh Kudus terlibat dalam ibadah kami. Kami tahu Tuhan rencana-Mu indah dalam hidup kami. Kami mau mengakhiri tahun ini dengan hari-hari kami dengan Tuhan. Kami tahu karena Tuhan, karena anugerah-Mu, hari ini kami bisa ada karena anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji memuliakan nama Tuhan di akhir tahun ini. Kami mau bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi semua tim praise worship, urapi semua yang melayani, khususnya hamba-Mu yang berfirman. Berikan karunia-karunia Roh Kudus mengelayani bagi dia. Berikan urapan yang baru menjadi berkat bagi kita semua pada hari ini. Kami percaya lawatan-Mu bekerja di tempat ini. Sekalipun teman-teman kami pada hari ini mungkin sudah ada yang berlibur. Berkati mereka, perjalanan mereka. Tibakan mereka di tempat mereka masing-masing selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya mengatakan amin. Terima kasih pada Ibu Gembala. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih-Nya yang begitu besar, menyertai setiap kita di setiap hari kita, di setiap detik kita sampai saat ini di penghujung tahun. Oh haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Haleluya. Kita akan pujian ini tuh Bapak Ibu. Setiap hari kulit kasih-Mu Tuhan. Sama-sama mari kita katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidup. Mari Bapak Ibu yang bersyukur sama-sama katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu. Hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari, oh kami rasakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Setiap hari kami terjadi dalam hidup. Sama-sama panggil Yesus. Yesus, oh Yesus, cinta Kau dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari Bapak Ibu, dengan lebih menyembah lagi kita bersyukur pada Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian dari awal. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidup setiap pribadi kami. Hidupku, sama-sama panggil Yesus. Yesus,
Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Semua panggil Yesus, Yesus. Mari Bapak Ibu rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Yesus, kami cintamu lebih dari segalanya. Dalam hati kami, dari lubuk hati kami yang paling dalam. Oh, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Mari para semua jemaat lebih dalam lagi panggil Yesus. Kami bersyukur Tuhan, di penghujung tahun ini kami boleh memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Segala yang ada hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Yesus, oh, Yesus, Yesus, dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Lebih dari segala yang ada hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sama-sama katakan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau yang layak kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Oh, haleluya. Kau layak kami sembah Yesus. Oh, oh, oh. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami yang bersyukur, mari kita panggil Yesus sekali lagi dengan lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Oh, sama-sama panggil nama Yesus. Oh, Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Mari lebih dalam lagi panggil Yesus. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami rasakan kebaikan-Mu setiap hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah masuk hadirat-Mu, kami telah menyembah-Mu. Saat ini kami mau bersuka cita bersama Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Siap bersuka cita Bapak Ibu teman-teman semua? Amin. Yuk.
Kita angkat satu pujian ini. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya, sama-sama katakan tak terbayang kebesaran-Mu. Oh, oh. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua ajaib Kau Tuhan. Oh, oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Kau Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kita nyanyikan dari awal, Bapak Ibu, lebih semangat lagi. Amin. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya, here we go. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber penanggalku, layak kuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Semuanya tangan di atas para jemaat. Mari kita sambut Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, sekali lagi ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sekali lagi sama-sama bersorak. Raja mulia, haleluya. Kau Yesus Raja mulia bagi kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Masih semangat sukacita Bapak Ibu teman-teman semua. Karena waktunya berjalan, saya persilakan duduk Bapak Ibu teman-teman semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik, karena persembahan ini hanya sekali Bapak Ibu. Dan untuk pengumuman, bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang belum mendapatkan amplop, harap angkat tangan saja biar Aster yang memberikan. Ada yang belum dapat amplop? Sudah semua ya Bapak Ibu. Dan amplopnya jangan ditempel ya Bapak Ibu, dan jangan diberikan nama karena akan dipakai di minggu depan. Amin. Yuk. Untuk doa persembahan ibadah saya
Persilakan hambanya Ibu Jadisna, dan yang bagi yang memberikan, bagi yang menjalankan kantong persembahan, mari saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu dan kasih kemurahan-Mu Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap persembahan-persembahan kami, baik yang memberi maupun yang tidak dapat memberi. Biarlah Tuhan yang memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Baik juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang menjalankan kantong persembahan, kiranya Engkau berkati mereka. Engkau pakai mereka dengan luar biasa lagi Tuhan untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap memberi yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih pada hambanya. Sambil kantong persembahan berjalan, mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian ajaib kau Tuhan, refresh saja. Sama-sama katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus kaulah ajaib kau Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa meminta selamanya. Yesus kaulah Raja dunia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus kaulah Raja dunia. Raja mulia, haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri kembali. Kita mau persiapkan hati kita lebih luas lagi untuk menerima firman daripada Tuhan. Tuhan, kami mohon urapan-Mu Tuhan. Lawatan-Mu saat ini Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Mari sama-sama kita angkat satu pujian ini. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, oh, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi kami Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku
rindukan Kau hadir di sini. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sama-sama katakan, rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Saya persilakan waktu udah tepat pada hamba-Nya membawakan firman. Kamu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami. Engkau hadir di sini. Engkau mengurapi kami. Engkau membukakan mata rohani kami. Untuk kami boleh mengerti akan rencana Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan pada pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan. Buka hati kami, buka telinga pendengaran kami, buka pola pikir kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerti akan pesan-pesan Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih Bapa. Terlebih hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuserahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Hamba-Mu dengan kerendahan hati memohon urapan-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Jikalau ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah yang akan merongrong menghambat jalannya pemberitaan firman pada siang hari ini, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu berkarya dalam pemberitaan firman pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan pesan-pesan-Mu pada siang hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami atas nama keluarga dari Nugroho dan segenap aktivis tim inti pelayan Tuhan di tempat ini, atas nama juga Gembala Sidang mengucapkan selamat Natal. Biarlah damai dan sukacita Natal hadir dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini, saat ini kita memasuki bulan Desember.
Ya, bulan yang dimana kita memperingati, merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya kita, tetapi dunia. Dunia juga memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hari kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Yang kita kenal, yang kita sebut Natal. Ya, hari Natal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak cara orang memperingati hari Natal ini. Ada yang berpesta pora, ada yang ya dengan berbagai macam cara. Zaman dulu saya kecil ada tetangga, saya dulu kecil tinggal di daerah Sudirman, Setiabudi sana, Jenderal Sudirman, kami tinggal di situ kecil-kecil. Ada orang Manado, maaf ya, maaf kalau ada, maaf. Dia berpesta pora dengan minuman beralkohol di malam Natal itu. Menyambut kelahiran Kristus. Dengan Johnny Walker lah, ya yang mewah-mewah. Saudaraku banyak cara ya, tetapi itu bagi orang yang salah mengartikan, salah melakukan cara memperingati hari kelahiran Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema dari Natal nasional kita yang kasih apa Pak? Iya, kasih Kristus ya. Di sini juga saya menyampaikan tema dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal. Terambil dalam 1 Yohanes 4. Nyimak, berarti dia nyimak. Nyimak tadi pagi ya Pak. 1 Yohanes 4, 7 sampai dengan ke-12. Tolong Pak Gem di... Amin. Di dalam. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Amin. Haleluya. Ya lebih, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk memperingati hari Natal ini banyak cara orang memberi dengan cara mereka masing-masing. Ada yang tanda kasih dikasihnya bingkisan, tanda kasih dikasihnya kado, ada juga yang dikasih berbagai macam cara. Ya, ada yang kita diundang makan karena kita dikasih orang mengasihi kita. Ada juga seperti itu. Ya.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah tanda kita mengasihi seseorang. Seumpamanya saya mengasihi Ibu Eka. Dengan kasih saya, ini Bu Eka, selamat Natal, saya kasihlah kado. Ya, saya kasih kado, kadonya kulkas dan sebagainya. Doakan, kulkasan. Ya, saudaraku yang terkasih. Atau saya mengasihi Ibu Stephen. Saya kasih. Tanda kasih saya dengan Ibu Stephen, Bu Stephen kita makan yuk. Memperingati hari Natal, momen Natal. Yuk kita makan. Bisa juga seperti itu. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memperingati hari Natal dengan memberi sesuatu yang itulah tanda bukti bahwa kita mengasihi seseorang. Mengasihi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Ya. Kasih yang kita berikan itu bukan hanya sekedar kata-kata. Bukan hanya sekedar perbuatan. Kebanyakan dari kita, di sini enggak ada, di luar sana. Saya mengasihimu, tetapi terjadi keributan. Saya mengasihimu Bu Esther, tetapi difitnah. Saya mengasihimu Bu Eka, tapi diomongin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika itu hanyalah omongan belaka, lain di mulut, lain di hati. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita bukan hanya manis di mulut, manis terhadap seseorang. Dengan kata lain, tulusnya bohong-bohongan. Ya, saya mengasihimu Bu Yeni. Biar dikasih, ada maksudnya. Jujur saya sering dikasih Bu Yeni jambu. Dari Pak Hari katanya, saya hampir jatuh katanya beberapa bulan yang lalu. Saya dikasih, waduh, kasihnya, tandanya kasih keluarga Pak Hari Bu Yeni ini terhadap saya. Walaupun hanya sekedar buah, ya kan? Maminya, iya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu hanya omongan gombal, ya. Hanya omongan. Tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, bukan hanya sekedar omongan. Bukan hanya omongan hanya di mulut, tetapi tidak terjadi di hati kita. Lain di mulut, lain di hati. Maka dari itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mau di momen Natal yang indah ini, biarlah kasih Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus ada di dalam setiap hati kita. Kita mengasihi sesama. Bukan hanya sekedar omongan belaka. Tetapi kita mengasihi seseorang, kita mengasihi sesama kita, itu dengan tulus. Bukan seperti pepatah bilang ada udang di balik batu. Ada udang di balik bakwan, kata Bu Hani. Ya, karena bikin bakwan. Bukan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan, tunjukkan kita. Perilaku kita, benar-benar kita mau mengasihi sesama kita. Bukan hanya mengasihi sesama,
Terlebih kita harus mengasihi Tuhan. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan dengan kasat mata kalau kita tidak mengasihi sesama. Kita bilang, Tuhan saya mengasihimu. Tetapi dengan sesama kita, dengan organisasi kita, kita ada terjadi pertikaian. Terjadi saling fitnah, saling gosip. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan inginkan kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama dengan tulus. Bukan hanya dengan omongan. Hanya dengan di bibir, lain di mulut, lain di hati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Dengar, saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-9 menyatakan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan Allah memiliki keinginan, inisiatif untuk menebus setiap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Yeremia 35 ayat yang ke-15. Tuhan mengirim nabi, Allah mengirim para hamba-hamba Tuhan untuk menyatakan bertobat, jangan terjadi pertikaian. Untuk kita bangkit dari dosa. Bukan kepada bangsa Israel saat ini, itu zaman beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Tetapi firman Tuhan itu bicara kepada saudara dan saya. Untuk kita mau mengerti keinginan, inisiatif Allah untuk menebus saudara dan saya dari dalam dosa. Allah bukan hanya mengirim nabi. Allah bukan mengirim hamba-hamba Tuhan. Tetapi dengan kasih sayangnya Allah kepada saudara dan saya. Sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kasih Allah tidak pernah berubah. Mungkin kasih kita suami istri mungkin bisa terjadi perubahan. Anak dengan orang tua, mertua dengan mantu. Berubah. Tetapi ingat, kasih Allah sungguh amat besar dan tidak pernah berubah. Itulah kasih yang kekal daripada Allah Bapa kita. Oleh karena kasihnya kepada dunia ini, kepada saudara dan saya, kepada umat yang ada di dunia ini. Maka Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas dikatakan, baca Pak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kasih Allah tidak pernah berubah.
Walaupun saudara dan saya berubah. Inilah kasih yang kekal. Inilah kasih Allah. Maka dari itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di momen Natal 2021 ini, mari kita mau meresponi kasih Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Jangan sia-siakan pengorbanan Allah yang telah menganugerahkan Yesus Kristus. Terjadinya karya salib. Disitulah darah mengalir. Disitulah luka bilur-bilur yang menyembuhkan kita. Darah yang menetes dari kepala, dari lambung, dari luka-luka tangan yang disalib, kaki yang dipaku. Itulah kasih yang kekal. Kasih Allah begitu besar. Saudaraku, jangan kita biarkan hidup kita terlena dengan kasih-kasih palsu. Kita mau hidup sungguh-sungguh. Mengasihi Allah. Di sisa hidup kita. Saudara melihat berita bencana, banjir, gunung meletus terjadi beberapa hari di sekitar kita. Di Nusantara ini terjadi. Di rumah sakit Pelni ada beberapa pohon yang tumbang karena angin kencang. Di Ancol yang dinyatakan dalam berita tergenang air. Banjir. Kita banyak yang hilang. Banyak yang meninggal. Ibarat kata kita sedang antri. Mereka yang jadi korban bencana alam ini tidak ada keinginan untuk mereka jadi korban. Nih saya mau jadi korban. Tidak. Mari. Di dalam sisa hidup saudara dan saya. Kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil. Kita responi kasih Allah. Amin. Kita responi panggilan Allah dengan kasih yang kekalnya. Dengan mengorbankan Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal. Menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Mari saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 menyatakan, bukan saudara dan saya yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi saudara dan saya dengan mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita, bagi dosa-dosa saudara dan saya. Sebenarnya saat itu Allah murka, Allah memalingkan wajahnya di saat karya salib itu terjadi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, mari. Karena Allah memalingkan wajahnya kepada anaknya yang tunggal ini. Karena dia hidup dalam pengorbanannya. Karena dosa-dosa kita. Karena dosa saudara, karena dosa saya. Maka Allah memalingkan. Yesus mati pada hari yang ketiga dia bangkit. Jangan kita sia-siakan kematiannya. Jangan kita sia-siakan pengorbanannya. Mari kita mau meresponi kasih yang kekal ini. Amin. Mari saudaraku, jika kita mau meresponi, buanglah segala hal yang selama ini saudara dan saya lakukan. Kita sadar tidak sadar, kita mengecewakan Tuhan.
Dengan kita marah satu dengan yang lain. Dengan kita terjadi pertikaian. Terjadi penghujatan satu dengan yang lain. Terjadi keributan satu dengan yang lain. Tetapi di momen Natal ini, karena kasih Allah yang kekal itu, kita mau berdamai. Amin. Kita mau berdamai satu dengan yang lain. Kita tidak bisa bilang saya mau berdamai dengan Allah. Kita mau menghilangkan dosa-dosa. Hidup seturut dengan jalannya Tuhan. Tetapi kehidupan kita masih sama. Itu sama juga bohong. Mari kita mau di momen Natal ini, kita mau meresponi kasih Allah yang kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih, jangan sia-siakan. Jangan lewatkan pengorbanan dari kasih Allah ini. Kasih Allah yang kekal diberikannya, dianugerahkannya bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita semua yang hadir pada siang hari ini, penuhi hidup kita dengan kasih Allah. Amin. Penuhi hidup kita dengan kasih Allah yang kekal. Kita dapat mengasihi saudara kita. Kita tidak memandang suku. Tidak memandang, oh iya nih dari Papua, nih dari Medan, nih dari mana gitu. Tidak. Kita satu di dalam Tuhan. Amin. Ada lagu anak sekolah minggu, Yesus cinta segala bangsa. Ya saudaraku, merah, kuning, hijau. Dengan kata lain, apapun kulitnya, hitam, putih. Kita satu di dalam Tuhan. Amin. Kita satu di dalam kasih Yesus. Yes. Amin. Salib yang mempersatukan saudara dan saya. Salib yang mempersatukan setiap suku bangsa. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Kita satu di dalam Tuhan. Di dalamnya terjadi kasih yang kekal. Amin. Karena kasih yang kekal itulah Yes. saudara ada di tempat ini. Amin. Saudara dan saya ada di tempat ini. Saudaraku yang terkasih. Jangan sia-siakan pengorbanan kasih yang kekal itu. Amin. Di momen yang Natal ini, Natal tahun ini, biarlah pribadi lepas pribadi. Jangan mengucapkan, oh ya saya mengasihimu. Tetapi di dalam hatinya masih ngenggeruat. Masih benci gua. Jangan begitu. Berubah. Amin. Berubah untuk kita melakukan, meresponi kasih Allah yang kekal. Amin. Supaya pengorbanan karya salib Yesus Kristus, karya Kalvari ini tidak dengan sia-sia. Tetapi ada arti. Mari, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau berkata, aku mengasihimu. Tidak memandang suku, tidak memandang sosial. Kita mau saling mengasihi. Dari Kalimantan, dari Bangka, dari mana. Kita satu di dalam Tuhan. Amin. Kasih-Nya yang telah menyatukan kita. Karya salib yang telah menyatukan kita. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jangan lewatkan momen yang indah ini. Kita katakan satu dengan yang lain. Aku mengasihimu dengan kasih Kristus. Jangan kita mengasihi ada maunya. Mas Stephen, aku mengasihimu tetapi ada buntutnya. Jangan. Ada maunya. Saya mengasihi keluarga Ibu Mega, keluarga Pak Arifin, supaya saya free minumannya. Oh bukan, jangan. Tetapi dengan tulus,
Dengan tulus saya mengasihimu. Amin. Aku mengasihi Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena di dalam Yesus Kristus. Karena kasih yang kekal itu mau hadir dalam hidupku. Maka aku mampu mengasihi orang yang telah menghinaku. Orang yang telah mengayomi, menyakitiku. Mari di momen Natal yang indah ini kita mau berubah. Kita mau menghadirkan kasih Kristus. Kasih yang kekal itu. Supaya pengorbanan kayu salib tidak sia-sia. Mari saudaraku katakan samping kiri kanan. Aku mengasihimu. Jika saudara mengasihi satu dengan yang lain. Tidak lagi terjadi pertikaian. Ya. Tidak lagi terjadi permusuhan. Yang saling menghina, yang saling menghujat, yang saling menggosip satu dengan yang lain. Karena kita satu di dalam Tuhan. Amin. Karena kita bersaudara di dalam Tuhan. Kita satu darah, yaitu darah Yesus Kristus. Yang telah mempersatukan saudara dan saya. Tidak memandang suku, tidak memandang sosial. Karena kita satu di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari. Kita mau mengasihi satu dengan yang lain. Kita mau mengasihi satu anggota kita, satu keluarga besar GBI Pipa. Dengan kasih yang kekal. Amin. Bukan kasih karena ada maunya. Ya. Mari jika selama ini kita masih seperti itu. Momen Natal ini kita mau berubah. Yes. Berubah. Amin. Menghadirkan Yesus Kristus. Menghadirkan kasih yang kekal dalam hidup kita masing-masing. Amin. Sehingga saya mengasihimu. Saya mengasihimu dengan kasih Kristus. Bukan dengan kasih yang ada apa-apanya. Ya. Bukan kasih yang ada maunya. Tetapi mengasihi dengan tulus. Amin. Mengasihi dengan ikhlas. Amin. Menolong, membantu, menghibur jikalau kita saudara ada yang susah. Ya. Memberikan bantuan jika saudara yang membutuhkan bantuan. Amin. Mari di momen Natal yang indah ini kita mau menghadirkan kasih Kristus yang kekal itu di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Jangan sia-siakan pengorbanan karya salib Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Karena kasih-Nya. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saat ini saudara dan saya sedang antri. Kalau sudah waktunya pulang. Apa yang Tuhan kita bawa kepada Tuhan. Saya sudah menyumbang gereja. Tetapi hanya untuk pamer sia-sia. Kita mau melakukan segala sesuatunya dengan kasih. Kasih agape. Kasih yang kekal daripada Yesus Kristus. Amin. Maka kelahirannya saat ini bukan kelahiran sebagai bayi. Tetapi dia lahir sebagai Yesus yang telah bangkit. Yang akan mengubah saudara dan saya. Mengubah kehidupan saudara dan saya. Mengubah ekonomi saudara dan saya. Mengubah kehidupan kita semua. Mengubah rumah tangga kita semua. Menjadi Kristus hadir dalam rumah tangga kita. Yesus hadir dalam bisnis kita. Dan Allah kasih itu hadir dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan hidup kita dipulihkan. Hidup kita dimenangkan. Dan kita menjadi pemenang-pemenang.
Bahkan firman Tuhan mengatakan kita lebih daripada pemenang. Karena kita mengundang kasih yang kekal itu hadir dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita. Dalam pendidikan kita. Maka keberhasilan demi keberhasilan akan menjadi bagian saudara dan saya. Amin untuk firman Tuhan. Selamat Hari Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Immanuel. Mari saudaraku, kita mau merenungkan firman Tuhan. Jangan saudara, oh iya firman Tuhannya biasa. Tetapi kita mau dengan kerendahan hati kita. Kita mau menyimak dan kita mau merenungkan betapa besar kasih Allah akan saudara dan saya. Sehingga dikaruniakan Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal. Menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya memperoleh keselamatan. Saudara dan saya memperoleh keberhasilan. Saudara dan saya memperoleh kehidupan rumah tangga yang mapan. Karena kehadiran kasih yang kekal itu. Mari saudaraku, dengan sikap kita menyanyi, dengan sikap doa dan merenungkan firman Tuhan, kita katakan kasih dari surga. Kehidupan saudara dan saya. Musik mengalunkan lagu ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin selama ini kasih yang kekal itu telah hilang dari hati kita, dari kehidupan kita. Di momen Natal yang indah ini, kita mau mengembalikan kasih yang kekal itu dalam hidup kita. Dalam hubungan satu dengan yang lain. Dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Saudaraku, renungkan firman ini. Biarlah kasih yang kekal itu boleh hadir dalam kehidupan saudara.
boleh mengubah kehidupan saudara dan saya untuk mengasihi Yesus lebih lagi, mengasihi Allah lebih lagi, dan mengasihi sesama. Tidak memandang dia suku apa, tidak memandang sosialnya apa, tetapi memandang salib Kristus yang telah mempersatukan saudara dan saya kepada Allah dan mempersatukan kita umat manusia. Di momen yang Natal ini, kita mau menghadirkan Kristus hadir dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Jangan sia-siakan oleh karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan, memperoleh kasih yang kekal itu daripada Allah. Haleluya. Katakan mengalir. Tinggi, amin. Mengalir kasih dari dalam Bapa. Mengalir, Mari katakan mengalir, mengalir kasih dari tata Allah. Mari semua katakan haleluya, amin. Mengalir, mengalir dan mengalir. Katakan mengalir, amin. Memenuhi hidupku lebih lagi. Katakan mengalir. Mari alirkan kasih Tuhan hari ini kepada teman-temanmu, saudaramu, kerabatmu. Hari ini bukan hanya menikmati aliran kasih Tuhan, tetapi memancarkan, memantulkan, bahkan membagikan, menyinari. Haleluya. Oh, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari terima tempat tinggi. Mari terima kasih Tuhan mengalir hari ini. Mengalir kasih dari, dan Dia mau kita tidak hanya menikmati sendiri kasih Tuhan, tetapi kita belajar untuk membagikan, memantulkan, memancarkan. Orang-orang di sekitar kita harus merasakan atmosfer kasih itu sendiri, sehingga mereka nyaman bersama dengan kita. Mengalir kasih. Mari, ini momen Natal yang terbaik. Pancarkan kasih itu. Mengalir kasih dari. Amin. Katakan mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu telah mengalir yang begitu luar biasa mengubah hidup. Hanya kasih-Mu saja mempersatukan kami, mengubah hidup kami, dan membuat kami kembali berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama.
Kami tidak mau meninggalkan tahun 2021 ini sebelum kami berdamai dengan keluarga kami. Sesama pasangan suami istri, antara ibu, ayah dan anak, antara menantu dan mertua, antara kakak dan adik, tetangga, bahkan satu pelayanan, satu gereja. Kami semua mau berdamai. Sehingga kami enjoy, enak, bahagia, sukacita berjalan di tahun 2022. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Urapi hamba-Mu lebih lagi, pakai lebih dahsyat. Biarlah kehidupannya, baik kesehatan, keluarga besar, anak menantu, bahkan suaminya yang saat ini yang pulang karena ada keperluan, biarlah Tuhan menyertainya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami aminkan firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, sekali lagi shalom. Shalom. Iya, saya senang melihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena banyak gereja-gereja saat ini sudah sepi. Kosong sih enggak kampanye. Sepi karena apa? Karena mulai tanggal 25 mereka sudah, atau 24 mereka sudah berlibur. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini semua dahsyat dan luar biasa ya. Haleluya. Saya lihat tadi pagi, wow luar biasa. Siang juga luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman kita selesai ibadah ini, nanti ada latihan untuk ibadah persiapan untuk 1 tahun ke depan. Karena kita akan ketemu nanti, belum Bu, masih 31 masih ketemu ya. Artinya ibadah perdana kita atau yang terakhir kita ibadah minggu ini yang terakhir. Nanti ibadah perdana tahun depan tanggal 2 Januari ya. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian nanti persiapan latihannya. Ya, untuk tanggal 31 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada ibadah di tempat ini jam 5 sore. Hari Jumat ya, hari Jumat. Ada orang ngomong begini, Pak Gem, saya pulangnya jam 5 itu Pak Gem. Oke, kita terima aja. Iya kan? Ada bilang, Pak itu kan dari kerjaan ke rumah itu 1 jam, berarti jam 6 sampai di rumah, belum mandi Pak. Kita terima juga. Tetapi saya punya usul Bapak Ibu, kalau boleh sama-sama gini. Pagi-pagi setelah sampai di kerjaan atau hari Kemisnya, Bapak Ibu ngomong sama bosnya, bos, ini kan mau pergantian tahun. Jadi kami ada ibadah tutup tahun di gereja. Ya, kami mau berdoa bersyukur buat penyertaan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa biar kesehatan, bahkan usaha Bapak ini biar diberkati tahun depan. Jadi kami datang ke gereja untuk berdoa bersama. Saya rasa kalau saya jadi bosnya, ya udah pulang aja sekarang gitu ya kan. Kalau untuk berdoa puji Tuhan kan pasti tidak ada larangan. Ya di rumah sakit aja yang beda agama aja kita doakan mau aja ya kan. Apalagi kita berdoa buat perusahaan di mana kita tinggal, di tempat bos di mana kita bekerja. Saya percaya mereka pasti setuju. Amin. Haleluya. Jangan takut bonus hilang, jangan takut kerajinan hilang ya. Haleluya. Amin. Iya, jangan takut dipotong, enggak apa-apa. Iya kan? Enggak mungkin lah dipotong kalau kita berdoa ya. Pak Gem kalau berdoa buat ada usaha orang gitu ya, enggak pernah dipotong. Malah saya diberkati. Ya, Pak Hari dipotong. Udah. Bilang sama bos ini perusahaan mau maju atau mundur gitu. Kalau mau maju harus berdoa banyak gitu ya. Oke. Jadi mari Bapak Ibu kita ambil garis besarnya ataupun kesepakatan itu jam 5 ya. Jam 5 kita ada di tempat ini. Dan kita usahakan 1 jam selesai. Ya, terus selesai itu baru cia ya. Kita makan-makan. Haleluya. Oke, amin. Haleluya. Iya. Siapa yang punya RW di sini? Opung Yosep ada RW-nya Opung?
Nah, kalau ada yang bisa oh nggak ada katanya, udah RT semua. Dulu saya lihat ada RW di situ, sekarang udah naik Pak, udah jadi kepala desa, udah jadi lurah katanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi begini, kesepakatannya yang pertama nasi disediakan di gereja. Saya setuju, bilang dong. Saya setuju gitu dong. Iya. Saya juga sangat setuju kalau Bapak Ibu yang bawa lauknya. Cengli dong. Iya kan, cengli dong. Jadi gini, tadi pagi saya udah umumkan jangan ada yang datang. Tapi nanti jadi nggak datang juga ya. Tapi saya percayalah jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini luar biasa. Jangan bilang ku tak membawa, dari parkiran sudah datang. Apapun jua, jangan. Tetapi langsung inilah yang ku punya. Amin. Haleluya. Iya, jadi caranya begini. Bapak Ibu kan pasti masak untuk makan malam. Iya kan, itu aja masak bawa ke sini. Enteng karena nggak masak nasi. Tapi masak lauk. Terus yang kedua, karena ini sesuatu yang berbeda sekali setahun, buatlah yang spesial masakannya. Amin. Kalau saya masuk ke restoran, kayak kemarin kita ada makan apa? Makan-makan, bukan makan-makan, diajak makan aja sama Bu Esther ya. Bu Esther ajak makan, Ibu Yakni ajak kita sama Bu Esther. Terus apa menu yang topnya di sini gitu, ya kan? Langsung dikasih ininya, apa namanya? Apa itu? Ya buku-buku gitulah, gambar-gambar gitulah ya. Dikasih, kita lihat, oh ya enak ini seperti itu. Jadi saya tahu, di sini saya kenal. Cuma yang nggak tahu saya masakannya ini, istri Pak Pardosi saya belum tahu masakannya topnya apa dia. Ya, kalau Ibu Manulang saya udah tahu saksang B1 biasanya. Ya kan, kalau Bu Hani terlalu banyak saya tahu yang top dia. Ya kan, Ibu Nora juga saya udah tahu. Penting semua di sini jemaat saya udah tahu yang topnya masakannya. Ya, jadi gini, bikinlah masakan yang top, bawa di sini, amin. Haleluya, nggak usah banyak-banyak, cukup buat keluarga saja. Ya, nggak usah mikirin saya. Yes. Karena saya nggak mungkin makan banyak, karena comot sana, comot sini, comot situ, akhirnya banyak kan begitu. Bapak Ibu juga begitu, mau cobain dong masakan Ibu. Ibu apa ini juga pintar masak ini. Ibu apa namanya? Ibu Risma, itu enak masakannya. Ya, Ibu Demetrius juga ya bagus, enak masakannya. Kalau Bu Eka saya udah tahu, itu ikan cikalang itu topnya. Iya kan, jadi luar biasa. Jadi saya percaya nanti tanggal 31 di sini akan banyak menu yang kita apa namanya, yang kita cicipi ya. Jadi Bu Esther, iya, jadi Bu Esther ini juga pintar masak. Saya mau Bu Esther jangan hanya di postingan saja ya, dibuktikanlah nanti tanggal 31 ya dibawa ya. Oke, yang mana ya, sebuah yang diposting itu dibawa. Oke, jadi saya percaya tanggal 31 ini Bapak Ibu gak usah makan dari rumah ya. Apapun yang dibawa itulah kita nikmati, amin. Ya kalau gak ada yang menikmatin. Ya, sedikit cukup, banyak habis kan begitu. Tetapi nggak boleh pakai dipalas ya. Makanya harus dimakan semuanya. Haleluya. Jadi begini, ada solusi lagi. Kalau nggak sempat masak, nggak apa-apa, nggak usah masak. Tinggal mampir sebentar di ayam panggang gitu kan, atau ada ikan bakar. Udah tinggal ngomong aja 1 ekor, udah selesai kan nggak repot. Ya, haleluya. Jadi semua yang berkeluarga jangan ada yang bawa buah. Yang bawa buah siapa? Anak-anak muda yang sudah kerja, belilah buah 1 kilo, 2 kilo. Ya, kalau buah jeruk saya tawar di sana berapa? 20.000 1 kilo, 23.000. Berarti kalau beli 1 kilo 23.000 gitu ya. Oke, jadi simpel aja, nggak usah jadi merepotkan. Ya, biarlah kita repot makannya. Ya, menyediakan gak usah repot-repot. Jadi kita percaya inilah keluarga GB Pipa identik dengan wah makan aja ya. Artinya kebersamaan gitu ya. Ya. Jadi saya juga mohon jangan ada selesai itu pulang. Karena dulu pernah ada selesai padahal corona belum ada ya. Selesai ibadah dia bawa banyak tapi gak mau makan, itu juga gak enak. Jadi harus sama-sama makan. Waktu kita makan-makan bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya.
baru selesai itu bubar, pergi ke tempat keluarga masing-masing ataupun ke schedule yang sudah ada. Ya, jadi jelas ya, tanggal 31 jam 5 kita sudah mulai on time. Pelayan Tuhan langsung mulai, jangan tunggu-tunggu lagi ya. Penting udah jam 5 langsung mulai. Makanya pemain musik jangan ada yang terlambat. Ya, setengah jam sebelumnya tetap kita doa. Ya, karena yang kita lakukan itu adalah sakral sebenarnya, karena kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih tahu kepada teman-teman yang tidak ada hari ini ya. Mereka yang sudah berlibur ya sudahlah ya. Mereka makan di sana, kita makan di sini, sama saja. Haleluya. Oke, cuma mereka terlalu tega tinggalin kita duluan. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, ada berkat Tuhan bagi kita hari ini. Ada di sini orang-orang kau ya, orang-orang dari itu dari bagan sana, mereka berkumpul untuk memberkati dan kita dikasih tahu Pak Ahok menjadi penyambung kita, diberikan kepada kita 35 kupon, tadi pagi sudah dibagikan. Nanti selesai ini, nanti akan Ibu Gembala bagikan pas waktu salam-salaman ya. Jadi ini jamnya dibatasi, jam 1 sampai jam setengah 3. Kalau enggak diambil berarti angus. Ya, jadi sayang kalau dibagi nanti diambil ya, diambil. Dan kalau merasa udahlah aku udah diberkati buat inilah, terserah urusannya masing-masing. Ya, yang jelas nanti Bu Gembala bagikan satu per keluarga dulu ya, biar cukup. Haleluya. Ini di HKBP Selembaran dekat. Yang enggak tahu ya, ada Pak Ika nanti bisa pantau ke sana ya, koordinasi. Kalau enggak yang tahu rumah Opung Lindon atau Bapak Lindon ya, boleh langsung ke sana. Jadi di situ aja ketemu, janjian semua ya. Oke. Gak usah bawa spanduk GBP Pak, gak usah, penting penting datang, bawa kuponnya begini, ambil pulang. Oke, haleluya. Ya, tidak ada acara apa-apa di sana. Ya, jangan bikin spanduk dari GBI Pipa, Bapak Lindon di depan berjalan begini. Itu demo ya, jangan ya. Haleluya. Oke, nanti ambil satu-satu, nanti kasih Bu Gem. Yang siapa tahu kita lupa gitu atau apa, nanti ingatkan, oh Pak Gem saya belum dapat gitu ya, nanti akan dikasih ya. Oke? Iya, jadi saya rasa itu aja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak bisa datang, yang bisa ngambil, ada anaknya atau ada cucunya, ya udah suruh mereka aja. Ya kan, nggak apa-apa. Penting diserahkan nanti Bapak Ibu ambil atau tidak itu urusan masing-masing ya. Yang penting kita serahkan, kita juga tidak akan tidak bisa. Kemarin saya usulkan ambil di sini kita bagi, tapi mereka nggak bisa. Ya, jadi begitu keputusannya hari ini, ya itu kita ikuti saja. Haleluya. Iya, itu dekat dari rumah Pak Okcun ya, dekat sekali. Ya, dari berdiri di depan rumahnya salibnya sudah kelihatan di situ. Oke, haleluya. Iya, Pak Okcun udah kenal lah, udah terkenal dia di kota juga, dikenal orang banyak dia. Oke, saya rasa itu aja pengumumannya. Ya, tidak ada yang lain lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Iya, saat teduh kita tetap ada ya setiap pagi ya. Untuk doa mesbah keluarga kita masih opkan, nanti kalau ada ada waktu nanti kita akan umumkan kembali. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu puji kepada Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Katakan kiranya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, katakan dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada
daripada malapetaka. Katakan sehingga. Amin. Haleluya. Oh, tidak menimpa aku sehingga kesakitan, sehingga sekali lagi katakan hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah iman kami, bahwa Engkau terus menyertai kami dan kesakitan tidak bisa menimpa kami, karena kekuatan turun dari surga. Dan kami percaya pada siang hari ini, setiap kami yang sakit disembuhkan di dalam nama, karena kami percaya Roh Allah pada kuasa penyakit, dari kuasa setan, kuasa iblis. Oleh karena itu kami bersyukur ada orang-orang yang menang pada hari ini, karena mereka bebas dari kesakitan mereka. Dan mereka melayani Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu sebentar kami Tuhan akan pulang bertemu dengan keluarga, sanak famili kami. Kami datang sehat, pulang lebih sehat lagi. Bahkan tidak ada yang membawa virus. Bahkan kemanapun kami berlibur hari ini, mungkin kami akan bepergian ke tempat keluarga, kemanapun yang sudah kami rencanakan bersama keluarga. Biarlah kesehatan yang berlimpah-limpah turun atas kami semua, dalam nama Yesus. Bahkan teman-teman hari ini mungkin ada yang sudah berlibur, biarlah Tuhan menyertai mereka juga. Bahkan umatmu yang ada di rumah masing-masing yang tidak bisa ikut live ibadah bertatap muka hari ini, dan mereka mengikuti secara live, berkati mereka berlimpah-limpah dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, percayalah bahwa apa yang kita lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang baru, hal-hal yang supernatural. Oleh karena itu aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, bagi kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati selalu.